Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo di video kali ini aku mau menceritakan perjalananku ataupun review tanam rambut. Jadi sebenarnya tahun 2021 aku tanam rambut dan ini udah sekitar 10 bulanan. Tak tunjukin. Ya, jadi kayak gini. Di video kali ini tak tunjukkan rambutku sebelum operasi kayak apa, jenis operasi yang tak lakukan apa, prosesnya kayak apa, maksudnya proses pembaikannya kayak apa, dan apa yang tak rasakan, dan juga alasannya aku operasi. Langsung kita mulai. Jadi pertama-tama tak mulai dari alasan kenapa aku operasi. Jadi buat follow-follow yang udah nonton vlogku dari dulu, mungkin tahu kalau papaku itu bener-bener rambutnya itu nggak ada sampai sini, udah bener-bener cukup botak. Nggak cuman itu, omku alias adiknya papaku pun sebenarnya agak botak, sehingga jujur aku agak takut kalau aku juga dapat genetiknya. Jadi aku berusaha keras sebisa mungkin untuk menghindari. Jadi ya kalau misalnya bisa dihindari, kenapa enggak? Dan jujur kalau di Korea saat ini, kalau misalnya kita punya gen dan diperkirakan bakal botak, kita itu bisa mencegah ada dengan cara mengonsumsi obat dengan rutin, yaitu yang paling umum. Cara kedua yaitu mengobati, yaitu kayak aku ditanam lagi. Cara ketiga diterima apa adanya. Kayak gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa aku operasi. Sekarang tak tunjukin rambutku sebelum operasi kayak apa. Mungkin banyak polo-polo karena udah nontonin YouTubeku dari beberapa tahun yang lalu, banyak yang nggak nyadar kalau rambutku itu agak aneh. Tak tunjukin deh. Rambutku sebelum operasi, ini beberapa foto dari HP ku ya. Kalau dilihat bagian kanannya itu ini agak kosong gini. Jadi rambutku dulu itu naik gini kosong dan terus ini turun satu arah gini. Aku itu nggak punya garis kayak petir, ini nggak punya. Dulu rambutku itu bener-bener lurus kosong kayak gini dan aku nggak suka banget karena kebanyakan rambut cowok yang keren itu ada garisnya gini, dan satu-satunya cowok yang nggak punya garis rambut ini adalah Kapten Amerika. Coba lihat foto-fotonya Kapten Amerika, dia itu juga nggak punya garis ini, tapi paling nggak ininya rata gini loh. Nah, kalau kayak aku, rambutku itu miring kayak gini, udah gitu, ini lurus sehingga kelihatan cukup botak. Nah, ini tak tunjukin beberapa fotonya. Ini dulu pernah tak post di story, jadi seharusnya follow-follow pasti pernah lihat. Ya, kalau dilihat lumayan jelas ya toh, rambut yang sini sempit tapi semakin ke sini itu semakin lebar, dan sampai sini tuh benar-benar naik terus lurus gini turunnya. Dan bahkan ada satu yang video juga membuktikan kalau ini bukan editan. Oke. Nah, itu sebelum operasi, dan karena aku merasa kayak aku punya uang yang cukup, aku nggak disponsor, aku benar bayar sendiri, nyari sendiri. Jadi aku memutuskan operasi. Jujur biaya operasinya itu tidak murah. Jadi buat pol-pol yang pengen operasi ini, please siapkan uang yang cukup. Dan diantara jenis operasinya pun aku ngambil yang paling mahal karena ada 3 jenis. Yang paling murah itu simpelannya, jadi ini semua rambutku dari belakang ya, ini dipindah ke depan gini. Kalau operasi yang paling murah di Korea itu diambil dari belakang, dipotong segini. Nah, terus rambutnya itu dijahit, dan yang dikeluarkan itu kan ada rambut-rambutnya. Nah, rambut-rambut yang ada di situ itu dicabuti dan ditanam di sini. Itu yang paling murah. Yang agak mahal, beda banget udah. Rambut belakangnya itu dipangkas habis gitu dokternya itu bakal ngambilin satu demi satu dan ditanam di sini. Nah, yang paling mahal itu nggak dipangkas, diambil dan langsung ditanam di sini, sehingga kalau yang paling mahal ini mulai besok pun orang-orang nggak bakal nyadar dan nggak terlalu sakit jujur. Oke, jadi aku ngambil yang paling mahal. Dan di hari operasi ini kelihatan aku pakai baju operasi, kalau dilihat yang bagian kiri itu masih agak lurus dan juga ada sedikit lekuan. Terus waktu hadap depan dan waktu hadap kanan ini terlihat benar-benar kayak naik terus turun gini ya. Dan aku waktu itu pulang pakai topi kayak gitu, jadi sama mereka diperban terus ditopiin gitu. Dan sekitar 1 minggu, setelah 3 hari atau 1 mingguan ya aku lupa, setelah itu aku disuruh ke rumah sakit atau besoknya ya aku lupa, itu disuruh datang ke rumah sakit untuk dicuci rambutnya, dicuci benar-benar bersih karena harus dicuci. Oke, jadi seketika dibuka kondisi rambutku kayak gini. Ini tak siapkan beberapa foto wesan, jadi kayak ada apa ya, kayak jejak-jejak gitu ya, tapi terlihat kayak rambutku itu bener-bener kosong sebenarnya dulu itu. Oke, nampak kan ya, ada video juga aku noleh kanan kiri gini.
Dan mungkin ada yang khawatir, Mas kalau rambutnya diambil di belakang kan kelihatan bolong-bolong. Nah itu juga ada satu video, kalau dilihat di videonya itu terkesan kayak rambutku itu kayak nggak ada apa-apa. Ya cuman mungkin orang-orang kalau dari jauh itu nggak nyadar, pasti nggak nyadar. Kalau dari dekat orang-orang mungkin mikir oh jerawatan entah, atau mungkin sempat kena penyakit kulit dikit di bagian kepala. Cuman sejauh itu. Dan setelah itu aku di rumah, ya rambutnya ini tumbuh terus. Cuma dibilangin jangan diutak-atik, oke? Cuma dibilangin jangan diutak-atik. Tapi masalahnya selama 2 minggu pertama itu kita dilarang untuk pakai wax ataupun yang aneh-aneh di rambut. Cuman boleh keramas dan dikeringin doang, oke? Sehingga di 2 minggu pertama itu aku sempat ada rekaman dan juga tetap harus ngupload story atau jadi aku tetap rekaman. Waktu itu ada rekaman Mantul House, dan kalau dilihat rambutku itu makanya aneh banget soalnya nggak bisa tak style apa-apa dan ya kelihatan agak bodoh gitu. Dan aku juga ngupload story, mungkin ada pol-pol yang nyadar, ada pol-pol yang nggak nyadar, ada yang bentuk video, ada yang bentuk foto, coba dilihat. Dan sekitar 1 bulan setelah itu rambutnya ini kelihatan kayak bener-bener udah kayak punya aku gitu ya, kayak tumbuh gitu. Tapi jangan happy dulu, karena di bulan kedua rambut yang udah ditanam ini bakal lepas lagi. Jadi waktu aku rekaman Good Friends season 2, rambut yang udah tak tanam ini mulai tumbuh baru. Jadi setelah ditanam mereka ini bakal rontok dan tumbuh baru, dan yang tumbuh baru itu baru jadi rambut kamu gitu. Dan biasanya rumah sakitnya pun bilang kalau kamu merasakan efeknya ini butuh waktu 1 tahun. Jadi ini aku udah sekitar 1 tahunan, makanya rambutnya ini udah tumbuh, oke? Nah kalau dilihat di foto-foto waktu di Good Friends, kayak hampir nggak kelihatan kalau aku pernah tanam rambut gitu, tapi ya kayak gitu. Dan sekitar bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8 itu mulai tumbuh kecil-kecil. Dan di tahun 2022 ini baru rambutku itu kelihatan agak lebih penuh dan kelihatan kayak lebih apa ya, jelas gitu loh garisnya. Dan ini adalah bulan ke-10, tak tunjukkan lebih dekat lagi. Gimana? Lurus banget dan rapi tuh. Jadi kalau sekarang rambutku mau diginikan, aku kena angin atau apa, aku sama sekali nggak kayak waduh nanti botakku kelihatan atau gimana. Aku sama sekali nggak stres. Tapi perlu diingat juga, aku memang ada kemungkinan botak dari papaku, tapi aku ini tanam rambut bukan karena botak, tapi lebih kayak pingin ngerapiin garis rambutnya aja. Aku yakin di antara polo-polo juga ada yang sekarang khawatir karena mungkin udah mulai botak atau gimana. Jujur kalau misalnya botaknya udah habis yo, dokternya pun bilang itu cukup mahal dan cukup susah nutupinnya karena harus pakai rambut sendiri. Tapi kalau misalnya sebatas baru dikit itu bisa, cuman biayanya bakal agak mahal, tapi masih bisa. Dan kalau misalnya setelah ditanam rambutnya bakal tetap rontok terus, nggak apa-apa. Setelah operasi itu dikasih obat yang mencegah pembotakan, tapi obat ini itu nggak bisa menumbuhkan rambut baru. Jadi dia tuh cuman bisa kayak defend gitu. Jadi setelah tanam, rambut yang ditanam ini bisa bertahan, cuman sejauh itu ya. Jadi itu prosesku operasi rambut. Jujur aku nggak operasi rambut pun nggak apa-apa. Waktu itu kayak orang tuaku, kayak Jinet itu cukup banyak yang bilang lah operasi, orang nggak terlalu beda kok gitu. Memang buat orang-orang lain ini nggak terlalu penting dan juga mungkin perbedaannya itu nggak terlalu wah gitu. Tapi buat aku sendiri, aku itu kayak merasa jauh lebih pede, merasa lebih nyaman dengan adanya rambut-rambut ini. Aku nggak perlu khawatir kayak jangan-jangan aku tambah botak, jangan-jangan gini gitu. Jadi ini jujur pilihan pribadi dan aku sangat tidak merekomendasikan polo-polo. Maksudnya aku di melalui video ini aku tidak merekomendasikan polo-polo operasi gitu. Tidak, hanya saja kalau mau operasi prosesnya kayak gini, dan jujur kalau aku lumayan puas dan ngerasa kayak wah ternyata dunia medis itu udah jauh berkembang sampai rambut pun bisa dibenahi kayak gitu. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini ya. Aku ngeliat rambutku jadi kayak puas banget ya, kayak benar-benar penuh gitu. Ya dulu itu aku nggak punya rambut kayak gini, kayak rambutku dulu itu lurus gini. Yang nggak percaya wis lihat atau YouTubeku yang dulu wis pasti polo-polo kayak oh iya ya Mas Hanzol tuh rambutnya dulu agak naik yang kanan kayak gitu. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Semoga buat polo-polo yang mulai ada stres diakibatkan pembotakan jangan terlalu stres, masih ada solusi.
meskipun biayanya mahal, tapi sungguhan ini membuat perbedaan. Dan ini nggak cuma dilakukan cowok-cowok, cewek-cewek juga lumayan banyak yang operasi biar ini dahinya itu kelihatan nggak terlalu lebar gitu. Dan sebenarnya dokternya itu sempat tanya rambutnya mau sampai mana, sampai sini tak gitu. Kalau idol katanya itu memang dibuat agak lebih sempit lagi karena di kamera bakal kelihatan lebih cakep. Cuman kalau kayak aku bilang ke dokter, aku nggak perlu kayak jauh lebih gimana, tapi dibuat senormalnya aja sesuai dengan angka rata-rata ya. Jadi kayak gitu. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini, dan melalui video kali ini aku mau berbagi pengalamanku kayak apa, dan semoga ini membantu polo-polo. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.